Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, malam dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 6 ingin melaporkan laporan praktikum rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Bari Caesar Oktariadi. Di sini tertera anggota kelompok kami diantaranya Ardiansyah, Aditya Pratama, Muhammad Isyan, Wahyu Hermawan, dan Muhammad Dimas Al-Fateh. Kami dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah, Pontianak. Oke, kami ingin menyampaikan latar belakang tentang aplikasi yang kami buat, yaitu perkembangan teknologi digital sekarang itu mendorong perubahan yang sangat banyak di era digital. Jadi kami membuat suatu aplikasi platform e-commerce yang mampu mendukung proses penjualan secara efektif dan modern ya. Nama aplikasi tersebut kami beri nama Kopte Tarik. Ya, merupakan platform e-commerce modern untuk kedai kopi yang mengungsup konsep kopi dan teh tarik di kota Pontianak. Nah, itu latar belakangnya. Dengan nuansa peranakan modern, platform ini dikembangkan untuk menampilkan teknologi produk, memudahkan proses pemesanan serta mengelola data transaksi di kopi Kopte Tarik. Oke. Langsung aja kita ke pembahasan fitur sistem Kopte Tarik yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas Al-Fateh. Baik, fitur sistem Kopte Tarik. Pertama, fitur untuk pengunjung user. Sistem Kopte Tarik menyediakan berbagai fitur yang dapat diakses oleh pengunjung atau pengguna untuk mendukung kemudahan dalam memperoleh informasi dan melakukan pemesanan produk. A. Fitur Homepage berfungsi sebagai halaman utama landing page yang menampilkan informasi umum mengenai kedai kopi, konsep usaha, serta produk unggulan. Halaman ini dirancang untuk memberikan kesan awal yang informatif dan menarik bagi pengunjung. B. Fitur menu lengkap menyajikan katalog produk kopi dan teh tarik yang tersedia lengkap dengan gambar, deskripsi, dan harga produk. Fitur ini membantu pengguna dalam memilih produk sesuai dengan preferensi mereka. C. Fitur keranjang belanja memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk yang dipilih ke dalam cart sebelum melakukan pemesanan. Sistem keranjang belanja ini menggunakan teknologi ajak sehingga proses penambahan, penghapusan, dan pembaharuan jumlah produk dapat dilakukan secara real time tanpa perlu memuat ulang halaman. D. Fitur checkout digunakan untuk memproses pemesanan produk yang telah dipilih. Pada tahap ini, pengguna dapat mengisi data pemesanan serta memilih metode pembayaran yang tersedia. Fitur ini dirancang agar proses transaksi dapat berjalan secara sederhana dan struktur. E. Fitur riwayat pesanan memungkinkan pengguna untuk melihat daftar pesanan yang telah dilakukan beserta status pemesanannya. Dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan pelacakan terhadap pesanan secara mandiri. F. Fitur kontak menyediakan formulir bagi pengguna untuk mengirimkan kritik, saran maupun melakukan reservasi. Data yang dikirimkan melalui formulir ini akan diteruskan ke pihak admin untuk ditindaklanjuti. Oke, terima kasih Muhammad Dimas Al-Fateh. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur untuk admin teman-teman ya, yang akan dibahas oleh atau yang akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Fitur untuk admin. Selain fitur untuk pengguna, sistem Kopte Tarik juga menyediakan fitur khusus untuk admin guna mendukung pengelolaan sistem secara keseluruhan. A. Fitur dashboard. Admin berfungsi untuk sebagai halaman utama admin yang menampilkan ringkasan data sistem seperti jumlah produk, pesanan, dan pesan dari pelanggan. Dashboard ini membantu admin dalam memantau kondisi sistem secara cepat. B. Fitur manajemen produk memungkinkan admin untuk melakukan pengelolaan data pada produk kopi dan teh tarik, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Yang dengan fitur ini, admin dapat memastikan informasi produk selalu diperbarui. C. Fitur manajemen pesanan digunakan oleh admin untuk melihat daftar pesanan yang masuk serta memperbarui status pesanan.
seperti diproses, dikirim, atau selesai. Fitur ini mendukung kelancaran alur pemesanan hingga pesanan diterima oleh pelanggan. D. Fitur manajemen kontak. Memungkinkan admin untuk melihat dan mengelola pesan yang dikirimkan oleh pelanggan melalui formulir kontak. Pesan tersebut dapat berupa kritik, saran, atau permintaan reservasi. E. Fitur manajemen user. Berfungsi untuk melihat data pengguna yang telah terdaftar pada sistem. Dengan fitur ini, admin dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas dan data pengguna secara terstruktur. Oke, terima kasih kepada Aryansyah yang sudah menyampaikan fitur admin. Sekarang kita masuk ke use case diagram sistem Kopte tarik ya. Nah, untuk use case-nya kita bikin sangat kompleks teman-teman ya untuk use case diagramnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk user pelanggan dia bahkan berinteraksi dengan sistem Kopte tarik melalui jelajahi halaman utama, kemudian lihat bagian tentang, jelajahi menu, lihat galeri, hubungi toko, login, daftar, tambah ke keranjang, lihat keranjang, update keranjang, hapus dari keranjang, check out, lihat riwayat pesanan sama logout. Jadi ini adalah fitur yang dimiliki oleh user atau pelanggan. Nah, sebelum user atau pelanggan ini memasuki jelajah utama dan lain-lain, mereka harus login terlebih dahulu. Sebelum login, mereka harus daftar terlebih dahulu kalau mereka belum punya akun. Nah, setelah mereka punya akun, mereka bisa login. Dan setelah login, maka menu di sini akan terbuka semua. Menu pilihan di sini akan terbuka semua dan mereka akan bisa mengakses menu-menu ini semua. Seperti authentication user itu dibutuhkan pada login dan pendaftaran user itu dibutuhkan pada daftar. Sisanya akan dibuka setelah mereka login pada akunnya. Kemudian untuk admin. Nah, ini adalah poin-poin penting yang dimiliki oleh admin. Admin di sini memiliki login ke panel admin. Nah, selain admin tidak boleh login ke panel admin, hanya admin yang bisa login ke panel admin. Setelah login ke panel admin, autentifikasi akan dikirim ke admin, kemudian mereka akan login. Setelah login, halaman utama yang bisa dilihat adalah dashboard, kemudian kelola user, kelola produk, kelola pesanan, kelola kontak, sama logout dari admin. Nah, untuk kelola user kita bisa melihat operasi CRUD di sini, operasi CRUD pada produk dan lain semuanya. Itu cukup kompleks teman-teman ya, tapi di sini yang banyak pada menu pelanggan atau user. Oke. Selanjutnya aktor sistem, deskripsi use case utama dan use case pengelola produk akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Silahkan Muhammad Ihsan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktor sistem. Sistem Kopte tarik memiliki dua aktor utama, yaitu pengunjung atau user. Aktor yang menggunakan sistem untuk melihat produk, melakukan pemesanan, serta mengirimkan pesan melalui fitur kontak. Selanjutnya yaitu aktor sistem admin. Aktor yang bertanggung jawab dalam mengelola data dan operasional sistem, seperti produk, pesanan, pengguna, dan pesan dari pelanggan. Selanjutnya, deskripsi use case utama. Pertama, use case checkout pesanan. Aktor, pengunjung atau user. Deskripsi, proses pemesanan produk yang terdapat pada keranjang belanja. Precondition, pengunjung telah memilih produk dan menambahkannya ke keranjang. Alur utama. Pertama, pengunjung membuka halaman checkout. Kedua, sistem menampilkan data pesanan. Ketiga, pengunjung mengisi data pemesanan. Keempat, pengunjung memilih metode pembayaran. Kelima, sistem menyimpan data pesanan dan menampilkan informasi. Selanjutnya, post condition. Data pesanan tersimpan dalam sistem dengan status awal. Selanjutnya yaitu use case, mengelola produk. Yang mengelola aktor atau admin, deskripsi, pengelola data produk, kopi, dan teh tarik. Precondition, admin telah login ke sistem. Alur utama. Pertama, admin membuka menu manajemen produk. Kedua, admin menambah, mengubah, atau menghapus data produk.
Ketiga, sistem menyimpan perubahan data. Selanjutnya, post condition. Data produk diperbarui sesuai aksi admin. Oke, terima kasih Muhammad Ihsan. Itu terkait tentang penjelasan deskripsi use case utama aktor sistem dan use case mengelola produk yang berkaitan dengan use case diagram di atas teman-teman ya, yang saya jelaskan di atas. Nah, berkaitan tentang ini. Kemudian sebelum kita ke main poinnya untuk ke aplikasinya, kita akan jelaskan tentang keluaran atau output yang akan dijelaskan oleh Aditya Pratama. Ya, di sini saya akan menjelaskan keluar atau output. Jadi, user case diagram sistem Kopte tarik menggambarkan integrasi antar aktor, user atau pelanggan dan admin dalam sistem e-commerce. User memiliki akses untuk menjelajahi halaman utama, melihat informasi tentang kedai, menu, dan galeri, serta menghubungkan toko. User juga dapat melakukan pendaftaran dan login untuk mengakses fitur transaksi, seperti menambahkan produk ke keranjang, mengelola isi keranjang, melakukan checkout, melihat riwayat pesan dan logout. Di sini, admin berperan dalam pengelolaan sistem melalui panel admin. Admin dapat melakukan login, melihat dashboard, mengelola data user, produk, pesanan, serta pesan kontak dari pelanggan. Admin juga memiliki hak untuk memperbarui status pesanan dan melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem. Jadi, user case ini menunjukkan pembagian hak akses yang jelas antar user dan admin, sehingga mendukung pengelolaan sistem yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan operasional website Kopte tarik. Oke, terima kasih kepada saudara Aditya Pratama yang sudah menjelaskan tentang keluaran output dari sistem yang kami buat. Nah, di sini kami akan demo program tentang program Kopte Tarik ini yang berbasis sistem e-commerce untuk membantu kedai kopi Kopte Tarik ini. Oke, di sini saya akan nampilkan rangkaian atau sekilas ya tentang tampilan dari user pelanggan seperti ini. Nah, tentang seperti ini, kemudian ada menu seperti ini, dan ada kontak seperti ini. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kami akan tampilkan programnya langsung dari Dimas Al-Fateh. Oke teman-teman, ini adalah rancangan dari website yang telah kami buat, yaitu Kopte Tarik. Ini halaman utamanya. Di halaman home ini kita tampilkan ada beberapa menu ya. Navigasi bar yaitu home tentang menu, galeri, dan kontak. Dan ada chart juga dan ada profil juga. Nah, profil itu yang memuatnya adalah untuk user login dan logout. Karena kita sudah login, jadi kita udah langsung login. Jadi nggak usah logout lagi. Nah, di banner itu kita juga bisa langsung pesan, di button pesan sekarang itu juga bisa langsung pesan, tapi kita nggak akan gunakan menu itu. Kita akan gunakan menu tentang dulu, kita lihat menu tentang. Nah, di menu tentang ini adalah menu yang menggambarkan deskripsi Kopte Tarik yang ada di Kota Pontianak, yang kami bikin websitenya. Ini deskripsi singkat tentang Kopte Tarik tersebut ya. Berdiri kapan, letaknya di mana, dan yang lain. Terus kita lanjut ke bagian menu. Nah, ini bagian menu yang ada di Kopte Tarik. Mungkin ada beberapa yang kami masukkan dan belum semua kami masukkan karena ini hanya untuk demo, belum final. Jadi hanya beberapa aja. Tapi ini menu signature yang ada di Kopte Tarik. Kemudian di galeri. Oke, ini galeri atau potret dari Kopte Tarik tersebut ya. Pelanggannya seperti apa, suasananya gimana, tempatnya gimana, cozy atau tidak. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini barisannya dan lain-lain. Oke. Nah, ini produknya dan lain-lain semuanya, ada segala permainan game di situ ya. Oke, kita langsung ke kontak. Oke, kontak ini memuat tentang letak Kopte Tarik tersebut yang berada di mana, letaknya di mana di Kota Pontianak ya. Nah,
jika kalian ingin menyampaikan sesuatu, bisa hubungin kontak di sini atau bisa langsung isi form, nama Anda, email, nomor telepon, tanggal tahunnya, jamnya kapan, dan pesannya apa untuk Kopte Tarik. Oke, bisa menu ke keranjang? Keranjang bisa nggak? Keranjang harusnya bisa ya. Oke, bisa ya. Keranjangnya belum diisi karena kita belum inputkan barangnya ke dalam. Terus user. Nah, di sini ada login, ada sign up. Oke, bisa login. Coba tekan login. Bisa nggak? Oke, ini tampilan login atau daftar di sini, coba tekan. Daftar di sini, daftar. Oke, ini tampilan menu daftar untuk user. Jadi setelah user daftar, setelah mereka bikin username, email, dan password, nah mereka bisa langsung login ke Kopte Tarik ya, gmail.com. Oke. Oke, nanti mereka bisa langsung, oke, sign up berhasil, langsung muncul Yuki, terus passwordnya 123 login. Oke, berhasil teman-teman ya. Nah, langsung masuk ke menu utama. Oke, untuk login admin, ini adalah halaman atau form login admin ya. Jadi sebelum kita sebelum karyawan bekerja, jadi sudah diberikan username sama passwordnya, jadi tinggal langsung login aja. Nah, bedanya user sama admin, itu user bisa daftar dulu baru login. Kalau admin itu sudah langsung diberikan oleh sistem, jadi tinggal login aja. Kita login, coba dulu login. Admin. Kita pakai yang umum dulu aja ya, karena ini untuk demo program, jadi admin, password admin, oke. Langsung masuk. Nah, untuk dashboard admin, tampilannya seperti ini. Ada user, klik user dulu. Nah, ini ada pesanan terbaru, ini yang udah kita inputin teman-teman ya. Udah kita inputin, nah ini ada menu produk, data user, maksudnya data user. Ini user yang barusan kita login tadi ya, yang kita daftarin tadi. Nah, yuki@gmail.com tadi kan udah kita daftarin, jadi dia langsung masuk di menu user. Siapa aja user yang login dan yang lain. Nah, di sini juga kita bisa update, delete, dan edit ya, teman-teman. Terus kita ke menu produk. Oke, nah ini menu produk. Jika Kopte Tarik itu ingin menambahkan produk, bisa langsung tambahkan produk baru atau edit produk yang sudah ditambahkan. Nah, ini produk yang sudah kita tambahkan tadi, produk signature dari Kopte Tarik. Bisa lanjut pesanan. Oke, ini pesanan yang sudah selesai. Kita coba-coba, totalnya 24.000, sudah selesai. Dan itu ada pesanan yang dibatalkan, kita coba. Dan itu ada pesanan juga yang sedang menunggu konfirmasi. Jadi kalau pesanan yang belum sampai atau belum dipesan atau belum terverifikasi, jadi kita bakalan menunggu konfirmasi dulu. Oke, kemudian ke admin. Nah, ini data admin ya. Jadi kalau misalkan nanti Kopte Tarik itu menambah karyawan, contohnya di bagian kasir yang mengelola dashboard admin ini, untuk menambah menu dan lain-lain, bisa tambah data admin baru ya. Nah, ini admin yang sudah kita buat, username-nya ini dan emailnya ini, oke. Kemudian kontak. Nah, kontaknya masih seperti ini untuk sementara waktu, jadi belum ada apa-apa, nanti bisa kita tambahkan lagi. Nah, kemudian ada button logout, itu untuk logout, dan kita ke dashboard, coba dashboard paling atas. Nah, setelah semua menu tadi, user, produk, pesanan, admin, dan lain-lain, semuanya bakalan masuk di menu dashboard. Contohnya produknya ada 6, total pesanannya ada 6, total pendapatannya ada berapa, admin ada berapa yang mengelola, total kontaknya ada berapa. Kontak itu diisi dari user. Kemudian ada pesanan terbaru yang kita tampilkan tadi di menu pesanan, yang udah selesai, atau yang batal, atau yang menunggu konfirmasi. Oke, bisa langsung load. Oke, jadi buat teman-teman semua,
program kami ini jauh dari kata sempurna. Jika ada kritik dan saran atau tambahan dari teman-teman semua, mohon cantumkan di kolom komentar ya di video di bawah ini. Kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe channel kita ya. Siapa tahu website ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi acuan buat teman-teman untuk memulai coding pemula ya. Dan sekian laporan dari kelompok 6 kami. Kami mohon maaf atas kesalahan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.